Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh hadir dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Sungguh ya Allah, kami tidak mengerti. Perjalanan kami menjadi perjalanan misteri. Tapi perjalanan misteri ini kami tahu tidak dijalani dengan seorang diri. Tapi ada Allah yang menemani kami. Allah di masa depan yang saat ini berada bersama kami, menarik kami ke masa depan. Dan dalam perjalanan itu Engkau membuat kami takjub, tergetar, terpesona dengan cara Tuhan menolong kami. Maka tidak ada yang lain selain kami berpaut hanya kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau diteguhkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami semua, supaya kami boleh membaca firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan semua itu karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan, boleh menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan ini. Dan biarlah semuanya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari berfirman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom lifters. Hari ini kita akan sama-sama membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10 dan nanti dilanjutkan dengan Wahyu 3 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Satu lagi saudara, kita akan membuka dari kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia, dan ia bersama aku." Sudah sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Tema hari ini adalah alone in the crowd, sendiri di tengah keramaian. Saudara, dua kata ini cukup menarik karena nanti kita akan melihat alone itu bisa orang lain, tapi juga bisa kita. Crowd, kerumunan itu juga bisa kita, tetapi juga bisa orang lain. Nah saudara, ada satu pidato yang cukup mengejutkan bagi kita orang Kristen, dan itu dikatakan oleh seorang bernama Mahatma Gandhi, orang terkenal saudara. Dia mengatakan begini saudara, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Lalu dia melanjutkan, "Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India saya yakin hari ini menjadi Kristen." Saudara, Mahatma Gandhi adalah, boleh dibayangkan, seorang yang sendiri di tengah kerumunan. Dan kerumunannya adalah gereja, orang Kristen saudara. Dia suka membaca Injil, Matius, Markus, Lukas dia baca sama Yohanes saudara. Dia kagum dengan tokoh Yesus. Sampai ketika mati pun ditembak, saudara, di kantong bajunya itu ada secarik kertas yang ditulis oleh tangannya sendiri tentang khotbah di bukit, saudara. Di sini ada yang hafal khotbah di bukit?
Nggak ada yang hafal, saudara. Tapi Gandhi membaca terus khotbah di bukit dan mengatakan itu ajaran yang benar. Maka dia mempraktekkan ajaran khotbah di bukit itu dalam perjuangannya, saudara. Sampai satu titik dia menemukan dirinya, saya mesti bergabung dengan satu komunitas gereja. Saya mesti mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi saudara, pada waktu dia mau bergabung, justru dia mendapatkan penolakan. Ini bukan gereja untuk kulit seperti Gandhi, saudara. Maka itulah yang dia katakan, saudara. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah jadi Kristen. Tapi dia suka dengan Yesus. Saya suka Yesus, tapi saya nggak suka orang Kristen. Seandainya orang Kristen hidup seperti apa yang Kristus lakukan, yang tertulis di dalam Injil, saya yakin seluruh India jadi Kristen. Nah saudara, ini menjadi penting bagi kita, bahwa Allah mau kita bertumbuh. Sebagai orang Kristen Allah mau kita bertumbuh, tetapi jutaan orang Kristen bertambah tua tetapi tidak bertumbuh. Ketika Allah mau kita bertumbuh, justru kita tidak bertumbuh. Kenapa? Bukan karena ada tantangan, bukan karena ada rintangan, bukan karena ada hambatan, saudara. Tetapi kalau saudara baca bukunya Rick Warren dari Drive and Purpose Life, dia mengatakan justru Anda tidak bertumbuh karena tidak pernah punya keinginan untuk bertumbuh. Kita mesti mengaku secara jujur, saudara, ketika kita menjadi Kristen, apakah kita sudah bertumbuh? Atau saudara sampai titik dibaptis selesai? Anda harus bertumbuh. Pertumbuhan rohani itu tidak otomatis, saudara. Di sana dikatakan dibutuhkan komitmen yang terencana. Bahwa saya harus bertumbuh terus-menerus. Menjalani perjalanan sebagai orang Kristen tidak pernah selesai. Perjuangan kita adalah sampai bertahan, kalau ujungnya kematian atau sebelum mati Tuhan datang. Dan itu dimulai dari keputusan ketika Yesus memanggil saya dan saya memutuskan untuk merespon panggilannya, saudara. Nah maka itu saudara, pertanyaan hari ini, apakah saudara termasuk kerumunan orang Kristen yang bertumbuh atau tidak? Sebab dalam bacaan kita tadi saudara, banyak orang ikut Tuhan. Tapi saya miris ketika dikatakan di situ ketika Sakeus ingin melihat siapa Yesus itu, tapi tidak berhasil. Kenapa si Sakeus gak berhasil bisa melihat Tuhan? Karena orang banyak. Bisa jadi kita adalah orang yang tidak memperjumpakan Yesus itu dengan Sakeus. Maka itu saudara, pertanyaan penting hari ini. Bagaimana saudara menggambarkan hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah ada keintiman dengan Tuhan? Saudara, cukup miris ketika saya membaca satu buku. Ada sih di PDF-nya di Google, saudara boleh searching. Habis ini boleh searching ya. Cari dari seorang pendeta bernama Craig Groeschel, judulnya The Christian Atheist. Kristen ateis. Kristen itu orang yang percaya pada Kristus, ateis itu orang yang tidak percaya pada Tuhan, saudara. Lalu kenapa dia menuliskan buku itu? Dia mengatakan hari ini banyak orang Kristen yang percaya pada Yesus, tapi hidupnya seakan-akan Tuhan tidak ada. Dia cuma jadi Kristen seminggu sekali ketika dia beribadah. Kalaupun dalam ibadah itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sibuk sendiri, saudara. Dan dia mengatakan buat saya, saudara, saya sendiri adalah pendeta Kristen ateis yang sedang dipulihkan. Dia mengatakan setiap minggu saya mengkhotbahkan tentang kasih. Tapi saya pulang ke rumah, saya menjadi suami yang menyeramkan buat istri saya. Dan saya menjadi ayah yang menakutkan buat anak-anak saya. Jadi saya hanya berkhotbah sebagai pendeta, tapi pulang dari situ saya bukan pendeta Kristen, pendeta ateis, pendeta yang tidak hidupnya seakan-akan Tuhan tidak ada. Nah saudara, kalau kerumunan gereja seperti ini, kerumunan orang Kristen seperti ini, maka apakah kita bisa memperjumpakan Tuhan dengan seseorang yang membutuhkan cinta Tuhan? Ada satu buku lagi saudara yang saya baca yang cukup menakjubkan juga dari seorang bernama David Kinnaman. Dari lembaganya namanya The Barna Group, dia meriset orang-orang di luar kekristenan. Orang-orang yang agamanya bukan Kristen, pertanyaan sederhana, apa yang kamu rasakan
ketika kamu berhubungan dengan orang Kristen. Dan dalam bukunya berjudul Unchristian, saudara, dikatakan di bab pertama itu hampir semua orang menjawab orang Kristen itu hipokrit, munafik, kaku, pemarah, tidak logis. Jadi banyak orang-orang di luar kekristenan bertemu dengan bos yang pemarah, bertemu dengan rekan kerja yang saling sikut, yang tidak logis, yang kaku dalam pemikiran. Dan mengatakan bagaimana dia bisa percaya, bagaimana saya bisa percaya dengan apa yang dia imani kalau hidupnya saja tidak seperti apa yang sedang dia beritakan. Maka itu saudara, hati-hati saudara. Kalau Alkitab mengatakan Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, hari ini tuh banyak orang-orang yang menciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Jenis Tuhan yang mau saya sembah itu kalau saya minta sesuatu, dia mesti kasih. Kalau dia kasih kepada kita, maka saya akan melakukan pelayanan lebih lagi. Jadi dibalik saudara. Mestinya kita merasakan dulu itu anugerah hadir buat kita. Dan kita hari ini merespon anugerah itu. Siapa kita sehingga layak menerima anugerah itu saudara. Maka itu saudara, tema kita alone in the crowd. Ada orang yang butuh mengalami perjumpaan, tapi kita orang banyak yang menghalangi orang berjumpa. Maka inilah saudara dua hal yang menarik buat saya tentang Sakeus yang ingin berjumpa dengan Yesus. Dan bagaimana di situ ada orang banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan. Kita tuh kayak orang banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan. Tapi mungkin juga kita adalah Sakeus yang membutuhkan cinta Tuhan. Saya mau kenal Tuhan, saya ingin lihat Tuhan, tapi nggak bisa. Jadi saudara, di situ kita lihat Sakeus berusaha mencari, mendapatkan dan mengenal kasih Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang seperti Sakeus nggak? Berusaha mencari, mendapatkan dan mengenal kasih Tuhan. Bahkan sampai naik ke atas pohon saudara. Ada upaya, ada komitmen, ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan nggak akan naik pohon saudara. Tapi dia berhenti, udah nggak kelihatan, pulang aja lah. Tapi dia naik ke atas pohon, dia berusaha. Dan ketika dia berusaha, Tuhan tahu dia pengen berjumpa dengan Tuhan. Sementara saudara tadi kita lihat orang banyak tidak peduli, bahkan menghalangi. Ini ayatnya buat saya tertegun dengan ayat ini saudara. Sakeus berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil. Dan itu terjadi karena orang banyak. Orang banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan. Kita ini orang banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan saudara. Tapi menghalangi perjumpaan orang dengan Tuhan. Dan yang menarik, Yesus tahu. Sakeus rindu. Dan ketika Sakeus sudah berusaha, Yesus pun panggil. Sakeus turun. Aku harus menumpang. Pakai kata harus saudara. Maka itu saudara, perjumpaan dengan Tuhan, dan menarik di situ kalau kita baca, membuat Sakeus mengalami pembaharuan diri. Bukan hanya pembaharuan diri, tapi punya kesediaan berbagi. Sementara orang banyak tadi bilang apa? Gimana kok aneh sih Yesus makan di rumah orang berdosa. Kesannya kita udah paling suci, holy saudara. Sehingga bisa mengatakan orang lain berdosa. Maka itu saudara, di situ yang terjadi, orang banyak mengkritisi sikap Yesus yang menerima orang berdosa, bahkan makan di rumahnya. Pertanyaannya saudara yang mana? Saudara adalah Sakeus yang mencari, mau mendapatkan dan mengenal kasih Tuhan, atau saudara adalah orang-orang yang sombong. Saya sudah kenal Tuhan, tapi tidak memperjumpakan Tuhan itu dengan sesama. Saudara, saya pikir saya sudah jadi Kristen dari SD, saudara. Lalu waktu remaja aktif jadi ketua komisi remaja. Lalu jadi guru sekolah minggu. Dan 2012 saya studi lagi di teologi, saudara, di STT Jakarta. Saya pikir saya udah jadi Kristen lama, jadi guru sekolah minggu, udah paling aktif, udah merasa paling kenal dengan Tuhan. Maka tinggal satu step lagi saya studi teologi, maka saya jadi pendeta. Keren kayaknya saya jadi pendeta gitu ya. Saya datang dengan sebuah kesombongan rohani bahwa saya udah kenal Tuhan. Dan ketika kuliah itu saudara, ada nama mata kuliahnya adalah spiritualitas Kristiani. Dan kita harus melakukan latihan eksamen, berdoa.
setiap hari dengan menggunakan gaya dari Ignatius Loyola. Eksamennya sederhana dari dosen saya, diminta berdoa dari Senin sampai Jumat. Sebelum tidur 10 menit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bahkan dikatakan kalau perlu pakai stopwatch. Supaya ketika 10 menit berhenti doanya. Lalu bikin jurnal, lalu kumpulkan hari Jumat, hari Senin nanti dicek dan tunggu perintah berikutnya. Beberapa mahasiswa mengatakan, ngapain, pokoknya kan gak ada yang tahu 10 menit. Kalau saya mahasiswa teladan saudara, saya di kosan itu, saya siapin stopwatch bahkan. Saya redupkan lampu bahkan untuk supaya suasananya lebih, bukan mencekam, lebih syahdu gitu kan. Lalu saya melipat tangan, menutup mata, mulai doa. Berdoa seperti biasa malam saya berdoa. Tapi doanya kali ini diperlambat sedikit saudara supaya dapat 10 menit. Biasa kalau doa, Tuhan terima kasih hari ini saya bersyukur, cepat saudara. Hari ini doanya saya begini saudara, Tuhan terima kasih. Hari ini saya bersyukur. Sengaja pakai nada begitu supaya dapat 10 menit saudara. Udah doa panjang-panjang, ini stopwatch gak bunyi-bunyi saudara. Di tengah doa saya berpikir, belum amin, tapi saya berpikir, tadi nyalain stopwatch gak ya? Lalu buka mata sebentar lihat, baru 5 menit saudara. Ternyata 5 menit itu lama. Dan saya mulai doa lagi dan doanya juga udah gak tahu. Semua aja saya doain. Tukang mie ayam saya doain, satpam saya doain, pokoknya semua supaya dapat 10 menit. Dan gak nyampe, 8 menit saya udah bingung mau ngomong apa lagi, karena diulang-ulang kata-katanya. Lalu saya matiin stopwatch itu, lalu saya tulis jurnal bahwa saya tidak sampai 10 menit. Pernah mau sampai 10 menit tapi ketiduran saudara di tengah-tengah. Bahkan pernah lagi doa, mikir jalan-jalan saudara, saya lagi doa balik lagi saudara. Seminggu gak nyampe 10 menit saya kumpulin, minggu depan saya tanya dosen saya, gimana Pak, bagus, jurnalnya bagus katanya. Oh ya, minggu ini 15 menit ya. Dan itu tidak saya lakukan saudara. Kenapa? 10 menit aja tidak bisa. Saudara. Minggu depannya dia ngomong lagi. Minggu ini 20 menit ya. Langsung saya angkat tangan, Pak ini gak realistis tugasnya kenapa? Bapak baca jurnal saya gak? Baca. Saya kan gak sampai 10 menit Pak. Lalu Bapak tambahin 20 menit. Ini terakhir pas 1 jam. Betul 1 jam. Saya bilang, saya hands up gak bisa Pak. Doa 1 jam. Lalu kami diajak ngobrol. Ketika ngobrol, ini bisa ngobrol 15 menit. Ya kan ngobrol Pak, saya bilang. Lalu dia tanya, kamu udah menikah? Udah. Sama istri ngobrol gak? Ngobrol. Pernah gak ngobrol sejam? Pernah, saya bilang. 2 jam pernah gak ngobrol? Pernah. Lah itu bisa ngobrol 2 jam dia. Lalu karena lagi ngasal, saudara tanya jawabnya, saya juga jawabnya ngasal. Tapi jawaban itu menampar muka saya sendiri. Ya kan karena saya dekat Pak. Dan dia mengatakan, mungkin Anda gak bisa doa 10 menit karena Anda tidak dekat dengan Tuhan. Saya menutup percakapan itu, saya ambil jurnal saya pulang, saya ke tempat kos saya, sudah saya pasang stopwatch 10 menit. Saya mulai berusaha berdoa tapi tidak bisa berdoa. Yang ada itu kayak hati sama pikiran ngobrol. Apa betul saya gak kenal Tuhan? Apa betul saya gak dekat dengan Tuhan? Jadi selama ini ngapain saya? Ngapain saya pelayanan? Apa yang sedang saya cari dalam pelayanan itu? Saya jadi kayak Kristen ateis, saudara. Dan stopwatch itu nyala cuman terdiam, tapi pengen nangis, saudara. Sampai hampir 30 menit saya terdiam hanya ngobrol dalam hati dan saya nggak tahan, saya besoknya datang lagi ke dosen saya dan mengatakan, saya nggak bisa doa Pak. Yang terjadi apa? 30 menit saya hanya berpikir apa saya tidak kenal dengan Tuhan, kayak ngomong sendiri. Malah diselamatin, saudara. Selamat ya. Baru pertama kali kan bergumul dengan Tuhan 30 menit. Pernah nggak Anda bergumul diam, alone with God? Merasakan bertanya kepada Tuhan sejauh mana hubungan Anda dengan Tuhan. Saya bilang saya nggak ngerti Pak. Berapa kali Anda ketemu Tuhan setiap hari? 3 kali saya bilang. 3 kali itu maksudnya gimana? Makan siang saya bilang. Makan pagi enggak saya nggak sarapan Pak. Doa makan siang, doa makan malam, dan doa sebelum tidur. Doa makan berapa lama? Saya di depan dosen ngitung loh saudara. Tuhan terima kasih berkati makanan ini supaya menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, amin. 7-8 detik Pak. Itu doa dari kapan? Dari SD Pak. Sampai sekarang Bapak mau kuliah, doanya begitu juga? Iya. Doa makan standar saya begitu Pak. Bahkan saya bisa lebih cepat dari 8 detik. Begitu makan orang, terima kasih berkati, amin. Cepat saudara. Gak sampai 5 detik.
Waktu Anda doa, Anda terkoneksi nggak dengan Tuhan? Nggak bisa jawab, kayak otomatis gitu. Kayak orang Kristen mesti doa ya doa gitu. Saudara. Lalu dia mengajarkan, mari kita belajar spiritualitas, berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kata dosen saya. Jangan ngomong dulu, bernafas dulu 2-3 kali. Lalu saya bilang, saya udah bernafas Pak dari tadi. Iya betul, dari tadi Anda bernafas, tapi Anda nggak sadar kalau Anda bernafas. Dia membuka Kejadian 2 ayat 7, sudah dikatakan, Tuhan Allah membentuk kita dari debu tanah. Lalu Allah memberikan nafas hidup ke dalam hidungnya dan kita menjadi hidup. Kalau Anda bisa hidup, setiap kali Anda menarik nafas, Anda merasakan Allah bersama-sama dengan Anda. Nafas hidup itu, nefes itu, nafasnya Allah itu bersama dengan Anda sepanjang hari. Maka setelah Anda sadar dengan bernafas itu, Anda katakan saya mau ketemu dengan Allah sang pemberi nafas hidup itu. Dan bicaralah. Gak akan lebih dari 8 mungkin 10 detik. Tapi ada kedekatan dengan Tuhan. Maka saya pulang dari situ, segera saya pulang. Lalu pulang ke rumah, istri saya masakin makanan, saya lipat tangan, saya ingat langsung saya nafas dulu 2-3 kali. Saya merasa saya hidup, ada Allah di sini. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau bersama-sama dengan saya. Terima kasih menyertai saya dari Jakarta sampai Bandung. Ada makanan istri yang buat, berkati dia supaya sehat terus ya Tuhan. Supaya dia bisa masak yang enak buat kami semua. Saya menyambut berkat Tuhan. Terima kasih. Amin. Rasanya ada beda, sesuatu yang beda saudara. Setiap kali mau baca Alkitab saya bernafas dulu merasakan Allah bersama saya dan saya katakan Tuhan saya mau baca. Beri saya petunjuk. Saya nggak ngerti, hikmat-Mu menolong saya. Setiap kali saya mau ibadah saya duduk, saya bernafas dulu saudara. Tarik nafas, saya merasa Allah bersama saya dengan sepanjang hari saya. Maka penting saudara, kita punya spiritualitas untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Coba saudara, mulai hari ini sebelum Anda berdoa makan, nafas dulu sekali 2-3 kali, rasakan Anda hidup. Dan saya mau ketemu sebentar dengan Allah yang memberi nafas hidup ini. Allah yang mungkin saya tidak perhatikan sepanjang saya sibuk, tapi Dia memperhatikan saya terus sepanjang saya sibuk. Dan selalu membuka jalan bagi kita untuk kita bisa menjalani perjalanan hidup itu. Sekali lagi saudara, manakah kita di antara dua gambaran bacaan kita hari ini? Apakah kita Sakeus yang mau terus mencari Tuhan, mengenal Tuhan? Sulit tapi dia berusaha. Dan Allah tahu. Dan Allah akan menjumpai saudara. Atau kita orang banyak yang sekarang ini udah Kristen, ikut Tuhan berbondong-bondong tapi menghalangi perjumpaan dengan Tuhan itu. Maka ada 3 hal hari ini yang kalau Anda mau berubah, Yesus selalu mengetuk pintu hati Anda. Mari saudara, 3 hal yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Bernafaslah, ingatlah Anda berjalan dengan nafas hidup itu. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bangun keintiman saudara. Kalau saudara bisa membangun keintiman dan berhasil membangun keintiman dengan Tuhan, yang kedua terjadi saudara apa? Pembaharuan diri dan perubahan perilaku. Sakeus berubah. Tapi kalau nggak punya keintiman, cuma jadi orang Kristen yang berbondong-bondong, nggak terjadi apa-apa, yang ada mengkritisi, saudara. Tapi jadilah Sakeus, punya keintiman dengan Tuhan. Aku mau Engkau ada di rumahku. Dan Yesus mengatakan, aku juga harus menemuimu. Dan kalau orang punya keintiman dengan Tuhan, terjadi pembaruan diri, pasti perubahan perilaku. Kalau ini nggak terjadi, saudara, balik lagi ke nomor 1. Mungkin keintiman dengan Tuhan hanya sebatas kayak orang berbondong-bondong. Dan kalau nomor 1 terjadi, nomor 2 terjadi, otomatis yang ketiga akan terjadi dalam hidup Anda. Yaitu apa? Kesediaan berbagi. Sakeus mengatakan, Tuhan, aku mau berbagi dengan orang miskin. Tuhan, apapun yang aku ambil dari orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lebih. Perubahan terjadi. Ada kesediaan untuk berbagi. Maka itu sudah ini tantangan buat kita. Yesus selalu ingin menjumpai kita. Apakah kita seperti Sakeus berusaha menjumpai Tuhan, mengenal Tuhan? Jangan jadi orang yang berbondong-bondong ikut Tuhan, tapi nggak pernah sedikit pun punya keintiman dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong saudara. Mulai hari ini putuskan.
Saya mau jadi Kristen sejati, bukan Kristen ateis. Saya mau jadi Sakeus yang berusaha mencari Tuhan. Apapun hambatannya saya akan kejar. Dan sebab saya tahu, bukan saya yang menjumpainya, tapi Tuhan yang akan menjumpai saudara. Lalu punyalah kesediaan berbagi. Kiranya Roh Kudus menolong saudara. Amin. Sama-sama kita amini semua firman yang sudah kita dengar. Sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita satu dalam doa. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami yang lemah ini dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memutuskan. Kami mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kami. Kami mau diubah. Kami mau mengalami pembaruan hidup. Kami mau punya kesediaan untuk berbagi, melayani, merespon anugerah Allah itu. Dengan mempersembahkan diri kami, waktu kami, tenaga kami. Bahkan materi yang kami punya, kami tahu itu semua dari Tuhan. Maka tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan. Ajarkan kami belajar menjadi seperti Sakeus, yang dalam keterbatasan mau berusaha untuk terus mencari Tuhan, sampai Tuhan menemukan kami. Dan biarlah dalam perjumpaan dengan Tuhan itu, anugerah berkat hadir bagi kami, sehingga kami boleh memberkati banyak orang, bukan menjadi orang yang menutup perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tolong kami untuk dapat mempraktekkan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari